Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada teman-teman yang mungkin baru saja menemukan video ataupun channel ini. Di channel ini kita akan belajar tentang Excel. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar Excel dari nol atau hanya ingin sekedar menambah pengetahuan tentang Excel, semoga channel ini adalah channel yang tepat untuk teman-teman. Jadi jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Di tutorial kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk mencetak atau memprint hasil kerja yang telah kita selesaikan di Microsoft Excel. Dan ini saya sudah memiliki hasil pekerjaan ya, hasil kerja di Microsoft Excel yang ingin saya cetak ya, Ketika kita mencetak, seringkali terkadang ada yang tidak sesuai yang kita inginkan. Misalnya hasil cetakan kita terpotong, baik baris ataupun kolomnya, ataupun yang lainnya. Nah, di sini juga kita nanti akan berbagi trik atau berbagi cara-cara agar hal-hal itu tidak terjadi. Oke, kita langsung saja cara untuk mencetak dokumen Excel kita. Kita bisa masuk ke perintah print dengan menggunakan dua cara. Yang pertama kita bisa melalui menu file dan kita pilih perintah print yang ini, atau kita bisa menekan tombol Ctrl berbarengan dengan tombol P di keyboard ya, Ctrl P. Hasilnya pun seperti ini. Kita langsung masuk ke jendela print ya. Yang di sini yang pertama adalah tombol print itu sendiri. Jadi ketika kita sudah selesai mengatur hal-hal yang kita inginkan ketika mencetak itu, kita langsung bisa menekan tombol print ini atau menekan tombol enter yang ada di keyboard. Oke, apa saja yang perlu kita atur di sini, silakan diikuti baik-baik teman-teman ya. Yang pertama di sini ada copies, ini artinya kita diberikan keleluasaan untuk mencetak menjadi berapa eksemplar ya. Di sini tergantung, ini secara default kita akan mencetak dokumen kita menjadi 1 eksemplar ya, eksemplar gitu. Caranya untuk memasukkan angka di sini mudah sekali, tinggal kita tekan, tinggal kita hapus, tinggal kita masukkan langsung angka yang kita inginkan, apakah itu 3 misalnya, atau angka 6 misalnya, atau dan seterusnya. Tergantung kebutuhan kita, teman-teman. Di sini saya masukkan 1 saja. Dan kita juga bisa merubah angka di sini dengan menekan tombol tanda panah ke atas ataupun ke bawah. Tanda panah ke atas ini untuk menambah angka, tanda panah ke bawah untuk menguranginya. Oke, seperti itu. Yang selanjutnya di sebelah kanan ini, teman-teman perhatikan, buku kerja kita ini ketika akan dicetak akan menghasilkan cetakan seperti ini. Print previewnya teman-teman. Tentu kita tidak ingin seperti ini ya. Tentu kita tidak ingin tercetak setengah dan sebagainya. Tapi nanti akan kita bahas selanjutnya. Asalkan inilah yang akan hasil cetakan kita ini sesuai dengan apa yang tampil di preview ini. Yang selanjutnya kita balik ke printer, kita langsung ke printer ini. Di sini kita diberikan keleluasaan untuk memilih printer yang akan kita menggunakan untuk memprint. Jadi kalau printer yang terinstall di laptop atau komputer teman-teman hanya 1, maka di sini hanya 1 saja ya. Sedangkan di sini sudah lumayan banyak printer yang terinstall ya teman-teman. Jadi tinggal kita pilih mana yang aktif. Dan di sini semuanya tidak ada yang aktif karena saat ini saya tidak terkoneksi dengan printer. Namun teman-teman bisa pilih saja mana printer yang aktif. Jadi nanti printer yang aktif itu akan ada keterangannya ready di sini ya. Yang ini semuanya offline semuanya. Sedangkan kalau diaktif maka keterangan offline ini akan diganti dengan keterangan ready. Oke, itu untuk memilih jenis printer atau milih printer yang akan kita gunakan untuk mencetak. Yang selanjutnya di sini settingnya ini kita bisa memilih
mana yang kita inginkan. Oke. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama print active sheet ya. Yang selanjutnya print entire workbook ya. Yang ketiga print selection. Apa itu artinya print active sheet? Jadi yang akan kita print itu adalah sheet yang sedang kita aktifkan ketika kita menekan tombol print. Di sini sheet yang sedang aktif itu adalah sheet 1 ya. Berarti nanti printer akan mencetak semua isi yang ada di sheet 1. Itu kalau kita akan memilih print active sheet ini. Itu ya, yang pertama. Yang kedua, pilihan kedua ini print entire workbook. Itu artinya kalau kita memilih pilihan ini, maka printer akan mencetak semua isi buku kerja Excel kita. Baik sheet yang aktif ataupun sheet yang sedang tidak aktif saat kita memencet tombol print. Contohnya teman-teman perhatikan. Di sini yang sedang aktif adalah sheet 1. Oke. Yang selanjutnya di sini ada sheet 2 yang tulisannya hanya sheet 2. Sekarang yang akan kita aktifkan adalah sheet 1 saja dan kita tekan tombol print seperti biasa ya. Tapi di sini karena kita memilih print entire workbook, maka semua isi workbook ini, semua isi buku kerja Excel ini akan terprint. Buktinya perhatikan di sini di halaman 7. Nah, dia akan ikut tercetak pula ya. Ini sheet 2. Ini tulisan yang ada di sheet 2. Seperti itu teman-teman ya, paham ya. Yang selanjutnya di bawah print entire workbook ini adalah print selection. Ini artinya kita akan memprint yang sedang kita seleksi saja. Nah, di contoh ini yang terseleksi hanya kata Abdal. Berarti nanti yang akan tercetak di kertas teman-teman itu adalah kata Abdal. Biar lebih jelas, saya akan mengaktifkan atau mengklik sel judul saja ya, dan saya klik perintah print preview langsung. Dan di sini karena kita sudah mengaktifkan print selection, maka nanti yang akan tampil di print preview dan yang akan tampil di kertas hasil cetakan itu hanya daftarnya saja ya, hanya kepala tabelnya saja. Itu kalau kita memilih print selection ya. Jadi itu bisa dipahami ya teman-teman. Ada print sheet aktif, ada print workbook, ada print selection. Jadi tinggal dipilih mana yang teman-teman inginkan. Singkatnya mudah saja, tinggal kita lihat akhir dari perintah-perintah ini. Sheet itu berarti yang akan di print itu yang ada di sheet itu saja. Yang workbook itu ya berarti semua yang ada di dokumen Excel itu. Dan yang ketiga selection, berarti yang akan di print itu adalah yang terseleksi saja, seperti itu. Yang selanjutnya page ya. Pages ini adalah kita akan diberikan keleluasaan untuk memilih halaman berapa saja, dari halaman berapa ke halaman berapa. Di sini kita memiliki 6 halaman ya. Di sini kita memiliki 6 halaman. Kita bebas mau memprint mana saja. Apakah print 1 sampai 3, berarti nanti yang akan di print itu adalah halaman 1 sampai halaman 3. Kalau kita kosongkan teman-teman, nanti itu yang akan terprint itu adalah semua halamannya ya, seperti itu ya. Yang selanjutnya yang pilihan di bawah ini berguna ketika kita akan mencetak dokumen Excel kita itu lebih dari 1 eksemplar ya. Di sini ada 2 pilihan, collate ini sama uncollate ini. Itu artinya kalau collate ini kita akan dicetakkan, hasil cetaknya ini nanti akan tersusun 1, 2, 3 sampai 6. Selanjutnya nanti akan ulang lagi 1, 2, 3 sampai 6.
Artinya kita akan disusunkan gitu ya, akan disusunkan oleh printer kita ini menjadi susunan satu urutan. Ya, paham ya teman-teman? Susunan jadi misalnya di sini kita membuat eksemplar. Berarti nanti yang akan dicetak pertama itu 1 sampai 6 dulu, baru kedua 1 sampai 6 lagi. Sedangkan kalau unallocated ini, kalau kita memilihnya, berarti ini akan jadi acak-acakan juga ya. Jadi tidak akan berurutan 1 sampai 6, tapi akan dicetak. Misalnya kita mencetak menjadi 3 eksemplar, berarti akan dicetak halaman 1 dulu 3, halaman 2 dulu 3, halaman 3 dulu 3, dan seterusnya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Ini maksudnya. Yang selanjutnya, untuk orientation ini ada 2. Ini sudah seharusnya harus dipilih ya. Ini dipilih dan otomatis dia akan mengikuti settingan yang ada di dokumen kita semua, di dokumen Excel kita. Begitu juga dengan kertas ini dan margin. Nah, yang terakhir di sini tempat intinya teman-teman, agar dokumen Excel yang kita cetak itu tidak terpotong seperti yang terlihat sekarang di sebelah ini, yang sedang terlihat di print preview-nya ya. Jadi di sini terpotong ya. Ini adalah break-nya, page break-nya. Jadi ini halaman 1, halaman 2 ya. Seperti ini sudah terpotong teman-teman. Tapi kita sudah tidak bisa memperkecil lagi misalnya. Jadi jangan panik ya. Gampang sekali itu untuk mengatasinya teman-teman. Kita kembali ke sini. Untuk mengatasi itu agar tidak terpotong seperti ini dan menjadi 6 halaman yang semulanya bisa menjadi 2 halaman misalnya. Kita bisa mengatasinya dengan memilih scaling ini. Di sini ada pilihannya, no scaling, selanjutnya fit sheet on one page. Yang ketiga, fit all column on one page. Yang terakhir, yang keempat, fit all rows on one page. Sekarang kita pilih yang pertama, fit sheet on one page. Ini artinya Excel akan memaksa dokumen kita ini menjadi satu halaman. Ya, itu intinya. Seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Excel sudah memaksa dokumen kita ini menjadi satu halaman. Dan hasilnya seperti ini. Memang benar menjadi satu halaman, tapi sangat kecil-kecil sekali. Ya. Itu ya teman-teman. Yang selanjutnya, pilihan yang kedua, fit all column on one page. Ini artinya Excel akan memaksa juga dokumen kita menjadi satu halaman. Jadi semua kolom itu menjadi satu halaman. Ya, semua kolomnya menjadi satu halaman dan barisnya tetap menjadi 2 halaman seperti ini ya, teman-teman. Mudah sekali ya. Jadi fit all column on page ini untuk memaksa dokumen kita menjadi kolom dokumen kita menjadi satu halaman. Yang terakhir, fit all rows on one page. Itu artinya sistem atau Excel akan memaksa dokumen kita, baris-baris dokumen kita menjadi satu halaman. Kita coba teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, satu halaman. Semua baris itu menjadi satu halaman. Dan kebiasaan ya teman-teman, kebiasaan kolomnya akan mengikuti. Ya, akan mengikuti baris ini menjadi satu halaman. Tapi kalau terlalu panjang juga kolomnya, tidak akan mengikuti ya teman-teman. Kebiasaan saja. Oke, itu cara-caranya teman-teman. Bisa teman-teman pilih no scaling dan sebagainya. Ini akan mengikuti dokumen kita. Kalau dokumen kita itu menjadi 6 halaman misalnya, maka otomatis kalau kita milih no scaling ini, maka otomatis di hasil cetaknya 6 halaman seperti itu. Ya, setelah kita mengatur semuanya, terakhir adalah tinggal kita menekan tombol print. Nah, setelah tombol print, otomatis semua dokumen, semua hasil pekerjaan kita di Excel itu akan tercetak di kertasnya. Ya, akan tercetak di kertas. Dan di sini kebetulan saya tidak mengaktifkan printer, maka akan keluar muncul error seperti yang tadi.
Kalau kita sudah menekan tombol print, maka hasil pekerjaan kita di Excel, hasil pekerjaan kita di dokumen Excel itu akan tercetak dengan sendirinya di printer, teman-teman. Oke, mungkin hanya sekedar dulu tutorial kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Karena semua itu akan menjadi motivasi bagi kami, semangat bagi kami untuk menghadirkan tutorial-tutorial Excel yang berkualitas dan tentunya sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Oke, saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.